Halo dokter, dokter lagi jaga malam nih. Terus ada pasien yang datang ngeluhin gak bisa tidur gara-gara sakit gigi. Pasiennya udah minum obat paracetamol sampai 4 gram, minum obat asam mefenamat sampai 1 gram dalam 24 jam terakhir. Tapi tetap aja nyeri. Pasien sebenarnya udah bikin appointment ke dokter gigi, tapi masih besok siang. Sementara sekarang dia datang karena nggak tahan sama nyerinya. Nah, coba gimana dokter bantu pasien ini? Yap, kita bisa kasih anestesi lokal ya, supaya giginya itu baal dan gak jadi nyeri lagi. Kita siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama, larutan injeksi lidocaine atau buvipakain, kasa, spray 3 ml dengan jarum suntik 25G, obat kumur supaya pasien bisa kumur dulu sebelum tindakan, dan tentu saja APD, yaitu sarung tangan non-steril dan masker. Kita bisa gunakan headlamp dan tambahan lampu sorot dari belakang jika ada. Oke, ini ada beberapa poin persiapan pasien ya dok. Pertama, selalu informasikan teknik dan tujuan prosedur kepada pasien. Kemudian, selalu baringkan atau dudukkan pasien pada posisi yang nyaman dengan posisi lampu atau headlamp yang tepat agar dokter dapat melihat ke dalam mulut pasien dengan jelas. Beritahu juga pada pasien bahwa mungkin akan terasa sakit selama beberapa detik saat penyuntikan, tetapi kemudian akan mulai terasa mati rasa. Sarankan pasien untuk menggerakkan jari-jari kaki dan tetap bernafas saat merasa sakit. Dan cobalah untuk tetap tenang. Oh iya, dokter dan pasien juga bisa membuat kesepakatan gesture atau isyarat sebagai tanda kalau pasien merasa perlu menghentikan tindakan. Ini penting untuk mengurangi resiko pasien menarik diri atau menggigit tangan dokter. Oke, setelah pasien siap, penting banget untuk kita tahu gigi mana yang menyebabkan nyeri supaya bisa nentuin teknik dental block yang sesuai. Kalau sakit giginya di rahang bawah, kita lakukan inferior alveolar nerve block yang bakal buat baal area semua gigi di mandibula pada sisi suntikan, termasuk jaringan keras dan lunak bukal, lingual, dan bibir bawah. Jadi, pasien yang ngeluh sakit gigi geraham bawah kanan, yang disuntik saraf inferior alveolar kanan ya. Juga sebaliknya. Untuk teknik inferior alveolar nerve block, kita minta pasien duduk dan kepalanya bersandar. Atur posisi pasien sehingga ketika pasien membuka rahang, mandibula sejajar dengan lantai. Kemudian kita berdiri kontralateral dengan sisi mandibula yang mau diinjeksi. Kalau gigi yang nyeri sebelah kanan, berarti kita berdiri di sebelah kiri. Minta pasien untuk buka mulutnya selebar mungkin. Kemudian jari telunjuk kita taruh di sudut rahang yang akan disuntik. Sementara jempol masuk di dalam mulut pasien dan tarik pipi ke lateral secara gentle. Dokter bisa gunakan tang spatel untuk memperjelas lapang pandang. Lalu cari dua landmark anatomi ini. Yang pertama, landmark coronoid notch, yang merupakan batas anterior dari ramus mandibula. Mudahnya, ini adalah tonjolan tulang rahang bawah yang paling belakang. Kemudian, landmark kedua adalah pterygomandibular rough atau lipatan jaringan lunak yang terlihat di belakang gigi geraham terakhir. Nah, kalau ini mudahnya adalah area seperti huruf C atau engsel di belakang mulut. Kita bisa suntik lidocaine di garis antara dua landmark itu ya. Atau teorinya di 3/4 proksimal titik pterygomandibular rough yang paling dalam. Oke, sebelum injeksi, aplikasikan anestesi topikal dulu di area yang mau disuntik. Gunakan kasa yang sudah dicelup cairan anestesi dan tunggu setidaknya 2-3 menit. Lalu masukkan jarum perlahan sekitar 4-5 mm. Lalu aspirasi. Setelah itu, injeksikan 2-4 ml anestesi lokal secara perlahan-lahan dalam 1 menit. Lalu tunggu 5-15 menit untuk bius bekerja. Oke. Kalau gigi yang sakit ada di rahang atas, kita gunakan superior alveolar nerve block, yaitu menyuntikkan anestesi lokal di apeks antara gusi dan bibir atas di area gigi yang sakit. Iya dong, saraf superior alveolar itu ada 3 cabang saraf. Yang pertama, cabang anterior, yang dapat dianestesi untuk sakit di gigi atas depan, bisa gigi insisor sentral, lateral, dan caninus. Yang kedua, cabang middle,
Ini untuk sakit gigi premolar 1, 2, dan akar mesiobukal gigi molar 1. Dan cabang posterior untuk sakit gigi geraham atas. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum? Sekarang Alomedica udah punya AI loh di aplikasi. Alomedica AI ini adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik sehari-hari dokter. Dengan Alomedica AI, dokter bisa dapatkan jawaban cepat berbasis bukti, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk mengangkat kemampuan dokter. Tomorrow's doctors use Alomedica AI today. Kita mulai dari anterior superior alveolar nerve block terlebih dahulu. Ingat, sebelum injeksi, aplikasikan anestesi topikal dulu di area yang mau disuntik dan tunggu setidaknya 2-3 menit. Kita set posisi duduk pasien dan lampu senyaman mungkin. Sekarang arahkan jarum 45 derajat pada perpotongan lipatan mukobukal dan apeks gigi kaninus atau gigi taring. Masukkan jarum sedalam 1-1,5 cm. Aspirasi, lalu masukkan anestesi sebanyak 2 ml. Nah, kalau middle superior alveolar nerve block, arahkan jarum 45 derajat pada lipatan mukobukal di antara gigi molar 1 dan gigi premolar 2. Masukkan sedalam 1-1,5 cm. Aspirasi, lalu masukkan anestesi sebanyak 2 ml. Kalau posterior superior alveolar nerve block, arahkan jarum 45 derajat pada lipatan mukobukal posterior gigi molar 2 dan masukkan sedalam 2-2,5 cm. Jika jarum mengenai tulang, tarik dan arahkan ulang ke arah yang lebih lateral. Aspirasi, lalu masukkan anestesi sebanyak 2 ml. Baiklah, perlu diingat ya dok, kalau tindakan dental block adalah prosedur yang sederhana dan umum untuk memberikan analgesik yang lebih baik sementara waktu sampai pasien dapat menjalani perawatan gigi yang definitif. Tetapi perlu waspadai resiko yang jarang terjadi ini ya. Pertama, anestesinya nggak berhasil. Bisa jadi karena variasi anatomi, infeksi, atau teknik anestesi yang kurang tepat. Yang kedua, hematop, di mana jarum mengenai pembuluh darah sehingga ada bengkak, pegal, bahkan trismus. Ketiga, bila injeksi ke intravaskular dapat menyebabkan palpitasi transien, gangguan penglihatan, atau pusing. Makanya, sangat penting untuk kita lakukan aspirasi dulu sebelum injeksi. Keempat, kalau jarum mengenai saraf, maka dapat menyebabkan parestesia transien atau permanen. Oleh karena itu, ingat bahwa nerve block itu bukannya kita injeksi langsung ke saraf, tapi ke area dekat saraf ya. Kelima, pada saat injeksi rahang bawah, ternyata nggak kena tulang sama sekali. Kemungkinan jarum sudah mengenai kelenjar parotis. Nah, ini menyebabkan facial nerve palsy yang transien. Pastikan juga reaksi alergi. Tanyakan riwayat alergi pada pasien sebelum tindakan ya. Kalau edukasi yang harus dijelaskan ke pasien itu, pertama, hindari makanan dan minuman yang panas saat masih terasa baal. Terus jangan gigit bibir, pipi, ataupun lidah supaya nggak terjadi trauma jaringan halus. Kalau rasa nggak nyaman pada lokasi injeksi, jangan khawatir karena itu wajar dan akan membaik dalam beberapa hari. Oh iya, jelaskan juga kalau durasi efek anestesi lokal itu hanya sementara dan efeknya bervariasi tergantung anestesi yang digunakan. Dan dental block ini hanya solusi sementara untuk ngilangin nyeri. Jadi, pasien harus tetap ketemu dokter gigi agar mendapatkan terapi yang sesuai. Itu dia teknik dental block. Semoga video ini bermanfaat ya dok. Like dan share video ini ke teman-teman dan juga pasien dokter. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.